Pernahkah kamu membayangkan melakukan sesuatu dengan begitu jelas, sampai tubuhmu ikut merespons walau kamu sedang diam? Detak jantung berubah, napas menyesuaikan, bahkan otot terasa sedikit menegang. Itu bukan sekadar sugesti, itu adalah cara kerja otak. Dalam dunia neuroscience, ada sebuah prinsip menarik. Otak tidak mampu membedakan secara mutlak antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan vivid. Bagi otak, yang terpenting bukan apakah suatu peristiwa benar-benar terjadi di dunia luar, melainkan seberapa jelas pengalaman itu diaktifkan di dalam sistem saraf. Saat kita membayangkan sebuah aktivitas dengan detail emosi, gerak, suara, dan sensasi tubuh, bagian otak yang sama dengan saat melakukan aktivitas sungguhan ikut menyala. Motor korteks bekerja, jaringan sensorik aktif, pusat emosi ikut terlibat. Inilah yang dikenal sebagai mental rehearsal. Latihan mental yang dilakukan hanya melalui visualisasi sadar. Mental rehearsal bukanlah melamun pasif. Ia adalah proses aktif. Seseorang membayangkan sebuah tindakan dengan detail tinggi, seolah sedang menjalankannya secara nyata. Dalam keadaan ini, neuron-neuron di otak berkomunikasi, membentuk jalur baru, dan memperkuat koneksi lama melalui mekanisme yang disebut neuroplasticity, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Salah satu bukti ilmiah paling terkenal tentang fenomena ini berasal dari sebuah penelitian terhadap pemula piano. Para peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berlatih memainkan piano secara fisik selama 2 jam setiap hari selama 5 hari. Kelompok kedua tidak menyentuh piano sama sekali. Mereka hanya duduk dengan mata terpejam dan membayangkan sedang memainkan tangga nada dan akor dengan detail gerakan yang sama, untuk durasi yang sama. Hasilnya mengejutkan. Setelah 5 hari, pemindaian otak menunjukkan bahwa kedua kelompok menumbuhkan rangkaian sirkuit saraf baru di area motor korteks, bagian otak yang mengatur gerakan. Pola aktivasi otak pada kelompok yang hanya berlatih dalam imajinasi sangat mirip dengan kelompok yang benar-benar bermain piano secara fisik. Artinya, otak kedua kelompok tersebut percaya bahwa mereka telah berlatih. Ini menunjukkan bahwa mental rehearsal mampu menciptakan jejak neurologis, neural footprints, yang nyata di dalam otak. Walau tubuh tidak bergerak, namun peta sirkuit untuk kemampuan tersebut tetap terpasang. Dampaknya tidak hanya berhenti pada struktur otak. Latihan visualisasi ini terbukti mempercepat pembelajaran motorik, meningkatkan kepercayaan diri saat performa nyata, mengurangi kecemasan tampil, membuat respons tubuh lebih otomatis dan akurat. Inilah yang disebut kondisi brain priming. Otak berada dalam keadaan siap, seolah telah menjalani simulasi internal. Ketika seseorang akhirnya melakukan aktivitas sungguhan, tubuh tinggal mengikuti jalur yang sudah dibuat oleh latihan batin sebelumnya. Mental rehearsal kini digunakan secara luas. Oleh atlet profesional untuk mempersiapkan kompetisi, oleh musisi sebelum konser, oleh pembicara publik sebelum tampil di panggung, dalam terapi trauma untuk membentuk rasa aman baru, dalam latihan mindfulness dan pemulihan emosi. Semua ini berangkat dari satu realitas sederhana. Apa yang sering kita bayangkan akan dilatih oleh otak, baik atau buruk. Jika kita terbiasa membayangkan kegagalan, bahaya, atau kecemasan, neuron akan membangun jalur ketakutan. Sebaliknya, saat kita melatih pikiran untuk membayangkan ketenangan, keberanian, dan keberhasilan, otak akan memperkuat jalur-jalur optimasi. Mental rehearsal bukan tentang menunggu keajaiban dari pikiran semata. Ia adalah latihan biologis, sebuah cara menyiapkan sistem saraf untuk melangkah lebih siap di dunia nyata. Pada akhirnya, masa depan kita memang dibentuk bukan only oleh pengalaman yang sudah terjadi, tetapi juga oleh apa yang diam-diam kita latih setiap hari di dalam pikiran.